Kembali di News Pagi, pemirsa, di tengah meningkatnya jumlah warga yang terpapar virus COVID-19, masih saja ditemukan warga yang melanggar protokol kesehatan. Ya, seperti di Jember, Jawa Timur, pemirsa, seorang pengendara motor sampai menangis saat diberikan sanksi karena tidak mengenakan masker. Akibat masih rendahnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Sejumlah pengendara motor di Jember, Jawa Timur terpaksa diberi sanksi oleh petugas kepolisian. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Namun ada yang berbeda. Salah satu pengendara motor yang melintas di kawasan alun-alun ini sampai menangis saat dihukum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak hanya Wawan, sejumlah pengendara motor lain yang melanggar juga diberi hukuman. Berseru Indonesia bersatu. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sayangnya, tak satu pun ada pelanggar yang fasih menyanyikan Indonesia Raya atau melafalkan Pancasila. Sanksi ini pun sebagai tindakan tegas sebagai pelanggar agar lebih sadar akan bahaya virus corona. Penindakan disiplin berupa teguran secara lisan, kemudian ada penindakan juga seperti push up, kemudian ada squat jam. Tadi kita menyuruh kepada warga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Razia ini dilakukan jajaran Kepolisian Resort Jember bersama Rumah Sakit Kaliwates Jember untuk mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jember, Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Di tengah upaya memutus rantai penularan COVID-19, warga Bekasi, Jawa Barat menggelar pesta dangdut dan abaikan protokol kesehatan. Akibatnya, penyelenggara acara pun harus berurusan dengan polisi. Pesta dangdut yang digelar di Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat hari Minggu lalu jadi viral karena digelar tanpa mematuhi protokol kesehatan termasuk jaga jarak. Ironis, pesta dangdut digelar 2 hari 2 malam di tengah kondisi kota Bekasi yang kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19. Buntut pesta dangdut, polisi memanggil penyelenggara untuk dimintai keterangan. Polisi memang mengeluarkan izin acara, namun hanya untuk waktu dan jumlah peserta yang terbatas. Protokol kesehatan juga menjadi syarat pelaksanaan acara. Kita sudah mengeluarkan izin pada hari Minggu jam 10.00 sampai jam 16.00. Ini surat izinnya ada, tertampil, dan hanya melaksanakan keramaian organ tunggal izinnya, dan kita membatasi jam 10 pagi sampai jam 16 itu untuk 100 orang pengunjung. Pihak pemerintah Kota Bekasi juga langsung memanggil seluruh camat sekota Bekasi untuk mengevaluasi seluruh izin kegiatan yang ada di masyarakat, termasuk melakukan tracking secara masif. Menjadi ironi saat pemerintah pusat dan daerah berjuang keras memutus rantai penularan COVID-19, warga justru abaikan protokol kesehatan dengan gelaran pesta dangdut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berbagai cara dilakukan agar warga patuh dengan protokol kesehatan. Puluhan anggota TNI di Kabupaten Jombang, Jawa Timur belusukan ke dalam pasar dengan menggunakan pocong. Polsek Sunda Kelapa, Jakarta juga membawa pocong-pocongan saat mensosialisasikan protokol kesehatan di Pasar Jaya, Muara Angke. Masker, lihat korban COVID di depan ini, di belakang saya ini, ya. Ini akibat mengabaikan kesehatan virus corona. Dengan menggendong pocong, puluhan anggota TNI belusukan ke dalam pasar Legi di Kota Jombang, Jawa Timur. Kita minum vitamin. Sambil terus berjalan, petugas berorasi mengajak seluruh masyarakat agar sadar akan bahaya penularan COVID-19. Membiasakan di kehidupan normal ini kita selalu menggunakan masker, disiplin melaksanakan. Aksi menggendong pocong keliling pasar Kota Jombang ini sengaja dilakukan karena masih banyak masyarakat yang hingga kini belum sadar akan bahaya virus corona. Untuk
menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahayanya COVID itu bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, selama ini masyarakat kan harus perlu diberitahu seperti ini. Rumah-rumah selalu pergunakan masker dan cuci tangan. Sehingga kita akan terjangkit COVID-19. Musibahnya berupa orang itu akan meninggal dunia. Di Jakarta, Polsek Sunda Kelapa juga sengaja membawa pocong-pocongan yang berperan sebagai pengingat bahaya virus corona bagi mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan di kawasan Pasar Jaya Muara Angke. Dalam kegiatan ini, polisi menyiapkan 300 masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang beraktivitas. Sebenarnya takut nggak sama corona? Takut sama corona, takut Pak. Kalau pasar di sini pada pakai masker semua? Pada pakai masker, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah pasar sini mah. Pada masker semua Pak. Kalau mau beli juga saya suruh pakai masker. Mau belinya juga ya? Iya Pak. Meski tergolong kawasan padat penduduk, kawasan Muara Angke tidak tergolong zona merah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta dan Jombang, Jawa Timur, Vendra Kurniawan, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemerintah menunda penyaluran bantuan subsidi upah kepada karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Iya, seharusnya 15,7 juta pekerja menerima bantuan subsidi upah mulai tanggal 25 Agustus. Realisasi subsidi upah bagi 15,7 juta pekerja di bawah gaji 5 juta ditunda hingga akhir bulan Agustus. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, keterlambatan disebabkan adanya pengecekan kembali data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini baru diterima 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi calon penerima subsidi. Dari 2,5 juta ini kami akan melakukan checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Setelah selesai checklistnya, baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk bisa mencairkan uangnya yang nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah, dari bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer, dipindah bukukan ke penerima program subsidi upah atau gaji. Di sisi lain, pihak BPJS Ketenagakerjaan sedang mengolah 13,7 juta data pegawai dari target yang ditentukan 15,7 juta pekerja. Untuk 2,5 juta orang penerima telah disortir pemerintah untuk kemudian dicairkan melalui transfer rekening. Hingga hari kemarin kita sudah mendapatkan atau berhasil mengumpulkan sebanyak 13,7 juta nomor rekening bank dari masing-masing calon penerima. Dan dari 13,7 juta tersebut kita harus melakukan verifikasi dan validasi, dan ini kita lakukan secara berlapis. Yang validasi yang berlapis tersebut kita dapatkan sebanyak 10 juta yang sudah benar-benar siap untuk ditransfer. Dan kemarin sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, kita menyerahkan data tersebut secara bertahap. Adapun syarat penerima bantuan pekerja senilai Rp600.000 adalah warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan terverifikasi, merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni 2020. Adalah peserta yang bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan upah di bawah 5 juta, statusnya pekerja atau buruh, memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk penerima manfaat kartu prakerja, dan bukan karyawan BUMN dan PNS. Untuk mengecek apakah terdaftar sebagai penerima dapat dilakukan dengan unduh aplikasi BPJS TK Mobile di ponsel pintar, registrasi untuk mendapatkan PIN, masuk aplikasi, pilih kartu digital, cek status kepesertaan BP Jam Sostek aktif ataupun tidak aktif. Cek kepesertaan juga bisa dilakukan melalui laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.